memutuskan yang pertama bahwa kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Jadi keputusannya adalah kami menerima dengan baik tawaran Partai Nasdem itu untuk memasangkan duet pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar. Deklarasi jam berapa besok? Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kira-kira disingkat Amin. ya, saya berdoa berharap agar pasangan ini bisa menjadi pasangan yang menang di Pilpres 2024. Ada pesan atau apa dari Para kiai, saya sampaikan, para kiai mendukung penuh, memberikan dorongan bahwa apa yang terbaik buat Partai Kebangkitan Bangsa itu akan menjadi juga keputusan beliau-beliau itu, dan beliau-beliau ini memberikan mandat kepada kita, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Di Jawa Timur itu termasuk pemenang pemilu bersama PD Perjuangan. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Nah, dalam teori itu disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan basis massa konstituen sebuah partai itu tidak otomatis sama atau sejalan dengan ketua umumnya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian meskipun PKB termasuk partai besar, tapi elektabilitas Caimin sebagai cawapres itu relatif kurang kompetitif. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Lagi-lagi soal Demokrat juga mudah sekali kita membacanya. Pernyataan elit Partai Demokrat juga mengatakan mereka tidak akan setuju untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin Iskandar, karena satu-satunya insentif buat Partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies adalah jika AHY ketua umum mereka dipinang sebagai cawapresnya. Nah, kalau kemudian Anies memilih cawapres yang lain, apa insentif yang dikejar oleh Partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies? Kan nggak ada. Apalagi peluang Anies dibanding Prabowo atau Ganjar untuk menang relatif lebih kecil. Jadi kemungkinan Demokrat meskipun sama-sama tidak mendapatkan posisi sebagai cawapres baik untuk Anies atau untuk Prabowo maupun Ganjar, mereka cenderung memilih capres lain yang potensial menang. Kalau Caimin ada di sana, ya diharapkan bahwa Caimin menjadi tuan rumah. Mereka yang loyal kepada Caimin selama ini, ya, akan hadir, sementara mereka yang mengkritik Caimin akan terobati dengan adanya Anies Baswedan. Itu kalau kita bicara sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi soal gentleman agreement, soal etika politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya dari awal juga agak menyesalkan kepada Demokrat misalnya yang selalu mematok bahwa seolah-olah cawapres itu tidak boleh selain AHY sendiri. Pengamat, manuver Caimin picu gempa politik, elektabilitas Anies bisa meningkat tajam. Dikutip dari republika.co.id Solo, dosen komunikasi politik Visipol UGM Nyarwi Ahmad menyebut manuver Partai Nasdem membuka peluang bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres berpasangan dengan Anies Baswedan akan memberikan dampak potensial di kancah perpolitikan nasional. Manuver Nasdem dan Caimin sangat potensial menimbulkan gempa politik yang cukup besar, tidak hanya dalam blok koalisi Perubahan dan Persatuan saja, tapi juga pada blok koalisi partai-partai pengusung Prabowo Subianto, kata Nyarwi melalui keterangan tertulisnya Jumat 1 September 2023.
Ia menjelaskan jika mengacu pada sejumlah data survei elektabilitas Anies masih tertinggi cukup jauh. Ia menjelaskan jika mengacu pada sejumlah data survei elektabilitas Anies masih tertinggal cukup jauh dari Prabowo maupun Ganjar. Mayoritas data-data survei tersebut juga menunjukkan elektabilitas Caimin juga masih sangat rendah. Namun, Caimin yang memiliki basis pendukung inti yang sangat kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuka peluang mengerek elektabilitas Anies. Jika keduanya dipasangkan, bukan tidak mungkin daya elevasi elektabilitas Anies meningkat cukup tajam. Dua provinsi Jateng dan Jatim dengan basis NU yang sangat kuat. Dari data-data survei yang ada, elektabilitas Anies di kedua provinsi ini sangat rendah, tertinggal jauh dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Di sini peluang Caimin untuk membantu akselerasi elektabilitas Anies Baswedan di kedua provinsi ini masih terbuka lebar, katanya. Terlepas dari hal tersebut, Nyarwi menilai langkah manuver politik Nasdem dan Caimin sangat cerdik. Begitu juga dengan momentum yang diambil keduanya. Momentum yang mereka pilih untuk bermanuver juga cukup tepat, di mana manuver ini dijalankan beberapa minggu setelah PAN dan Golkar bergabung ke koalisi blok pengusung Prabowo, dan setelah acara perayaan ulang tahun PAN yang ke-25 kemarin, katanya. Kendati berpotensi memicu riak besar, manuver tersebut tak akan menggoyang pondasi Gerindra dan PDIP, namun masih berpengaruh pada perubahan komposisi di setiap partai pendukung Capres. Meski demikian, kecil kemungkinan koalisi perubahan persatuan ataupun blok-blok koalisi lainnya, khususnya blok koalisi yang dinakodai oleh Partai Gerindra dan blok koalisi yang dinakodai oleh PDIP akan bubar. Kemungkinan terbesar yang ada di masing-masing blok di koalisi tersebut hanya perubahan komposisi partai-partai pendukungnya saja, katanya. Dosen Komunikasi Politik Visipol UGM Nyarwi Ahmad menyebut manuver Partai Nasdem membuka peluang bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres berpasangan dengan Anies Baswedan akan memberikan dampak potensial di kancah perpolitikan nasional. Manuver Nasdem dan Caimin sangat potensial menimbulkan gempa politik yang cukup besar, tidak hanya dalam blok koalisi perubahan dan persatuan saja, tapi juga pada blok koalisi partai-partai pengusung Prabowo Subianto, kata Nyarwi melalui keterangan tertulisnya Jumat 1 September 2023. Ia menjelaskan jika mengacu pada sejumlah data survei elektabilitas Anies masih tertinggi cukup jauh